Nah, itulah bukti kesempurnaan Al-Quran. Al-Quran berbicara militer, ekonomi, pendidikan, semua dibahas dalam Al-Quran. Tapi kalau kitab-kitab sebelumnya nggak ada. Saya tanya kepada saudara satu hal, tolong tunjukkan kepada saya rukun syarat sahnya nikah di dalam Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Anda akan keteteran sampai langit ketujuh, tidak akan bisa temukan syarat sah nikahnya. Nggak akan ada. Tidak ada. Nahi. Ini bang, apa cuma ya aku bilang ya. Dalam arti Anda menjelaskan dengan baik dan benar, aku bilang ya. Penyempurna, berarti agama sebelumnya tidak baik dan benar di mata Tuhan, begitu? Coba jelaskan dulu. Melalui perantaraan malaikat Jibril, melalui perantaraan Roh Kudus. Jangan, Roh Kudus kata dari Alkitab, bang. Bukan. Roh Kudus itu dari Quran, diambil di Bible, jangan dibalik-balik. Tidak ada di Bible itu hanya diambil oleh lembaga lain untuk kemudian gitu. Qul nazzalahu ruhul qudus, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi litubayyana liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Ada di Al-Quran Roh Kudus. Nah, coba di original teks kitab Anda ada nggak? Justru kalau di dalam Bible bahasa Inggris bukan Roh Kudus di situ. Ghost, Holy Ghost. Hantu ya, kalau bahasa hantu suci. Udah mulai bingung dia. Tanya orang Yahudi kemarin, penyaliban Yesus, apakah kalian akui? Akui. Itu kan agama langit loh yang kita bilang tadi. Kenapa di Alkitab kalian tidak ada pengakuan itu? Ya gimana mengakui? Sabar dulu. Enggak ada Yahudi mengakui Yesus disalib. Sabar dulu. Cerita ini. Kalian kan apa ya? Enggak ada, Pak. Yahudi mengakui Yesus disalib itu enggak ada. Gimana itu, Dokter? Jelas itu, Pak ya, tertulis, Pak ya. Jelas. Anda baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Tuh, jelas itu. Ya, oke lah. Terima kasih. Ya, aku bukannya bilang, soalnya apa? Kalau aku nanti, soalnya nggak dapat warisan nih saya, ngeri. Kalau saya nggak dapat warisan, ngeri. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Jumpa kembali bersama Kiro Channel. Kali ini kita akan saksikan diskusi lintas agama antara Islam dan Kristen. Yang mana si penanya dari Kristen menanyakan tentang apa artinya Islam itu agama penyempurna. Bang Juma perwakilan dari Islam menjelaskan jawabannya dengan gamblang. Baiklah, kita langsung simak aja videonya. Islam, ini saya ambil pulpen ya. Islam, agama penyempurna. Artinya apa, Bang? Menggahi. Iya. Jadi gini, para nabi ketika diutus di atas muka bumi ini itu membawa syariat. Dan syariatnya itu dibebankan kepada mereka untuk kaumnya sesuai dengan landasan zaman dan kemampuan kaumnya pada masa itu. Contoh ini bang. Ini analogi sederhana yang dibawa oleh guru saya tadi tentang imamat 15 supaya kita membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul menyempurnakan. Kita ambil satu poin aja dulu tentang haid yang tadi. Disempurnakan ajaran itu. Kalau haidnya wanita di masa lampau, di ajaran-ajaran terdahulu itu spesial, hukum yang diberikan hanya diperuntukkan kepada kaum terkhusus kepada kaum di mana ajaran itu diutus gitu loh. Hanya kepada penggolongan orang-orang Yahudi saja. Contoh seperti yang diterangkan di Imamat 15. Kenapa itu tidak bisa kemudian untuk bangsa lain? Memang nggak bisa. Karena kapan itu diperuntukkan ke bangsa lain, maka dunia akan berhenti bergerak. Tidak ada kehidupan di atas muka bumi ini seketika. Kalau Imamat 15 itu masih berlaku sampai hari ini. Coba Anda lihat di dalam Imamat 15 itu. Apa yang tertera di sana? Seperti yang diterangkan tadi, wanita yang haid ketika menyentuh benda yang disentuh oleh orang lain ini, orang yang menyentuhnya akan kena najis, dihitung tidak tahir dia sampai matahari terbenam. Dan orang ini bila menyentuh orang lain tersebut juga demikian. Begitu seterusnya. Jadi wanita yang haid ini harus diungsikan ke hutan yang tidak ada manusia di dalamnya. Tapi mau kemana manusia-manusia ini mau diungsikan? Sekiranya ajaran itu masih berlangsung sampai hari ini, maka tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Tidak ada presiden wanita, tidak ada guru, tidak ada dosen, tidak ada. Pokoknya nggak ada. Wanita itu racun dunia jadinya. Betul-betul wanita itu racun dunia. Tidak bisa disentuh dia kalau haid. Kapan ada wanita haid dalam serumah, maka saya pastikan serumah akan kena najis. Serumah akan kena najis. Nah, lalu kemudian wanita haid ini
itu dikatakan suci nanti ketika masuk ke hari ke-14, ke-15. Dan hari ke-15-nya mereka kemudian diperintahkan untuk menyembelih 2 burung merpati. Wajib. Bayangkan kalau seluruh dunia wanita haid dalam 1 bulan, itu berapa miliar burung merpati harus dipotong setiap bulan. Dan ini berlaku tiap bulan. Berlaku tiap bulan. Burung merpatinya mau didapat di mana itu? Nah, itu satu. Sehingga Islam datang menyempurnakan ajaran itu. Kenapa disempurnakan? Karena ajaran tadi spesial untuk satu golongan, sekarang disempurnakan untuk seluruh umat manusia. Maka kaidah syariatnya itu berbeda dengan syariat yang datang sebelumnya. Wanita haid boleh beraktivitas apapun, kecuali satu. Dia tidak boleh melakukan senggama. Yang lainnya boleh. Boleh mengajar, boleh kemudian beraktivitas seterusnya dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dimaksudkan disempurnakan. Ajaran yang tadinya khusus hanya untuk satu golongan, begitu ia datang, itu diperintahkan untuk seluruh umat manusia. Itu satu. Kedua, di dalam kitab saudara, perintah membunuhnya ketika mengepung satu wilayah, tidak boleh ada yang disisakan hidup. Semua yang bernapas harus mati. Nggak boleh ada disisakan. Mau dia binatang, mau dia tumbuhan, mau dia anak-anak, mau dia janda, orang tua, jompo, semua harus dilenyapkan. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu di dalam kitab yang Anda gunakan. Nah, lalu kemudian ketika datang Al-Quran, tidak boleh. Malah Al-Quran mengatakan ketika mereka kemudian menyerah dan memohon ampun, maka sampaikan dia, antar dia sampai ke tempat yang aman. Ini dalam perang, Pak. Dalam perang. Al-Quran mengatakan demikian. Apabila mereka menyerah, lalu kemudian minta perlindungan, maka antarkan mereka ke tempat yang aman. Coba. Itu yang dimaksud disempurnakan. Ya, karena kenapa? Ajarannya benar-benar kemudian global untuk seluruh manusia dan cakupannya bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek manapun. Makanya buktinya bahwa Al-Quran itu penyempurna. Sesempurna apapun kitab-kitab terdahulu dan sehebat apapun negara adik kuasa yang mengkitabkan kitab itu, mereka tidak punya daya untuk menjadikan kitab-kitab selain Al-Quran itu sebagai asas negara. Gak bisa. Contoh, Perjanjian Lama. Digabung sudah 2 kitab ini dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru digabung menjadi satu untuk dijadikan sebagai dasar negara, asas negara. Nggak bisa. Tapi Al-Quran bisa. Nah, itulah bukti kesempurnaan Al-Quran. Al-Quran berbicara militer, ekonomi, pendidikan, semua dibahas dalam Al-Quran. Tapi kalau kitab-kitab sebelumnya nggak ada. Saya tanya kepada saudara satu hal, tolong tunjukkan kepada saya rukun syarat sahnya nikah di dalam Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Anda akan keteteran sampai langit ke-7, tidak akan bisa temukan syarat sah nikahnya. Nggak akan ada. Tidak ada. Nahi. Nah, Al-Quran datang kemudian menjelaskan itu. Itulah yang dimaksud disempurnakan, Bang. Makanya kalau menggunakan kitab terdahulu untuk dijadikan sandaran pernikahan, masih dalam kategori zina kalau di Islam. Karena tidak ada syarat sah nikahnya. Nah, nanti setelah datang Islam, barulah kemudian syarat sah nikah itu ada. Demikian, itu beberapa hal yang sebagai contoh disempurnakan. Kalau mau lagi, satu lagi. Di dalam pengajaran kitab saudara terdahulu, tidak ada syariat tentang bagaimana orang harus beribadah. Seperti apa yang harus dilakoni, apa rukun-rukunnya, apa syarat sahnya ibadah, itu tidak ada. Tapi ketika datang Al-Quran, semuanya disusun dengan rapi. Cara beribadah, cara berinteraksi dengan Tuhan, cara berinteraksi dengan manusia, semuanya diatur di dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang dimaksud dengan disempurnakan. Makanya Al-Quran bisa dengan aspek manapun, dengan zaman apapun bisa. Kalau di kitab saudara, misalnya di dalam imamat 31, ya, atau imamat 18. Bagaimana kemudian imamat 14? Bagaimana kemudian orang yang kena penyakit kusta atau penyakit panu? Bagaimana cara mengobati? 11 itu. 13 ya? 13. 13, sorry. Kalau 31 itu tentang mengambil semua perawan untuk dijadikan sebagai ini nih, ya kan? Nah, kalau imamat 13, betul akhi, itu orang yang kena penyakit panu, caranya disimpan, diawetkan, di apa istilahnya dia? Dikurung selama kurang lebih 14 hari. 7 hari dulu. Kalau panunya belum sembuh, dikurung lagi di 7 hari. Nggak boleh mandi. Nggak boleh mandi. Coba. Kalau dia 14 hari dikatakan badannya sudah penuh dengan panu, yang tadinya hitam menjadi putih semua badannya, maka imam boleh mengatakan dia sudah sembuh. Nah, gila ini namanya. Orang yang bermandikan penyakit panu, penuh badannya dikatakan sembuh. Apakah hal seperti ini masih bisa dilakoni hari ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka Al-Quran kemudian datang menyempurnakan itu semua.
Itulah yang dimaksud Al-Quran. Itu penyempurna, bukan seperti penyempurna dalam perspektif seperti kitab saudara, Tuhannya 3, supaya sempurna kasih cukup 5. Nggak begitu. Demikian. Masya Allah, jadi jelaskan, Islam menyempurnakan syariat para Rasul terdahulu. Yang mana bila ajaran Rasul terdahulu diterapkan di zaman sekarang, maka sudah pasti kita tidak akan mampu melaksanakannya, makanya datang Islam dengan kitab Al-Quran, yang mana syariatnya sudah sempurna dan kita pun dimudahkan untuk menjalankan ajaran Islam ini. Gini bang, apa Jumaya aku bilang ya, dalam arti Anda menjelaskan dengan baik dan benar, aku bilang ya, penyempurna berarti agama sebelumnya tidak baik dan benar di mata Tuhan, begitu? Coba jelaskan dulu. Bukan, gini. Jadi gini, Orde Lama itu sempurna pada zamannya, Orde Baru juga sempurna pada zamannya, Reformasi sempurna pada saat ini. Tapi apakah kemudian Orde Lama bisa menyempurnakan Orde Baru? Nggak bisa. Orde Baru bisa menyempurnakan Orde Lama? Nggak bisa. Yang ada Orde Baru menyempurnakan Orde Lama. Yang ada Reformasi menyempurnakan Orde Baru dan Orde Lama. Itu yang dimaksud kesempurnaan Al-Quran itu. Jadi sempurna pada masanya. Nabi Musa sempurna pada masanya. Apa buktinya? Yang diberkati pada masa Musa diberi wahyu itu hanya Bani Israel. Hanya Bani Israel saja. Pada saat Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan memiliki perjanjian. Perjanjian kepada siapa? Kepada keturunan Abraham saja. Bagaimana dengan keturunan yang lain? Apa cuma Abraham aja yang punya keturunan? Banyak, tapi cuma Abraham tok keturunannya yang diberkati. Yang diperintahkan bersunat hanya keturunannya. Bagaimana dengan bangsa lain? Tidak dianggap. Nah, apakah itu sudah sempurna? Tidak. Contoh misalnya, Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Aku akan membuat perjanjian baruku, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Terus bani-bani yang lain gimana? Enggak dianggap, Pak. Dianggap sebagai goyim. Gini bang, aku bilang bang ya, ini melari dari pembicaraan kita, gitu loh. Penyempurna tadi lari sudah konteksnya. Abang jangan ambil dari kitab kita gitu loh. Coba dijelaskan. Gini, aku tanya ke abang. Di Al-Quran dikatakan Isa itu kan membawa Injil kan? Injilnya yang modelnya bagaimana? Apakah sama seperti kami ini? Itu yang mau saya pertanyakan gitu loh bang. Dan abang jelaskan dulu. Ya gimana? Kok Yang abang ucapkan tadi, yang abang buka tadi, ini sesuai dengan Injil kami, kitab kami, Alkitab. Enggak, gini. Dikatakan Al-Quran turun dari langit. Wahyu dari Tuhan kan, langsung kan, bukan karangan manusia. Betul apa tidak? Kita anu dulu. Iya betul. Nah, dari langit kan? Apakah Al-Quran itu turun dari langit langsung ke Nabi? Aku tanya ke abang dulu. Turun dari langit langsung ke Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril, melalui perantaraan Roh Kudus. Jangan, Roh Kudus kata dari Alkitab bang. bukan. Roh Kudus itu dari Quran, diambil di Bible, jangan dibalik-balik ah. Tidak ada di Bible itu hanya diambil oleh lembaga lain untuk kemudian gitu. Roh Kudus itu asalnya dari Al-Quran, tidak ada di Bible, nggak ada. Di terjemahan Indonesia baru ngambil dari Quran bang. Nggak gini kan, umumnya kan kata-kata Roh Kudus di Islam itu tidak ada bang. Kata siapa? Saya tinggal di Jawa Timur bang ya, dari tahun 87, mayoritas Islam bang, kompleks semua. Itu jadi waktu kecil juga bang ya, dalam arti apa? Mereka itu sholat, saya lihat sana, dan tidak pernah mengatakan ada Roh Kudus bang. Bapak garis bawahi dulu. Kalau yang Anda maksud burung merpati di Islam memang nggak ada. Tapi kalau Roh Kudus justru lembaga kitab Anda hanya di Indonesia saja yang mengambil Roh Kudus. Original teks bahasa Yunani nggak ada Roh Kudus itu. Gini bang, sekarang gini aku tanya, agama Samawi, langit ya kan? Langit dia bilang. Nah, yang pertama agama Samawi. Sabar dulu, satu-satu kita bicara. Kalau gini enggak itu ada yang noise, itu Pak itu noise itu apa penikmat surga. Lanjut. Ya gimana bang? Saya kan ini kan rum muslim, aku bilang saya kan harus tanya, tahu. Iya kan dari tadi abang bertanya. Kan aku iri loh sama kalian, surga kalian enak loh aku bilang. Enak. Ya lebih enak di surganya Yesus bang, 100 istri. Jujur aja, saya nggak munafik gitu loh. Enak di kalian loh. Nih saya kasih tahu. Enaknya di mana bang? Enaknya di mana? Anda tadi mengatakan Roh Kudus tidak ada dalam Al-Quran. Ini Al-Baqarah ayat 87 tuh. Jelas sekali di situ walaqad ataina musal kitaba. Bentar, Anda tadi bentar.
Wong kitab Anda- kudus aku gak ero kok, apalagi kitab sampean ngono lho. Kan Anda tadi mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada Roh Kudus. Ini saya bacakan ayatnya. Tahu saya umumnya gitu. Nah, ini ayatnya ada di dalam Padahal Al-Baqarah ayat ayat 102 87. Walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina mim ba'dihi birusul. Wa ataina Isa bin Maryamal bayyinati wa ayadnahu biruhil kudus. Itu ada Roh Kudus di dalam Al-Quran, kata siapa? Nggak Qul ada. nazzalahu ruhul qudus. Qul nazzalahu Nah. ruhul qudus min rabbika bil haqqi litubayyana liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Ada di Al-Quran Roh Kudus. Nah, coba di Justru- original teks kitab Anda ada nggak? Justru kalau di dalam Bible bahasa Inggris bukan Roh Kudus di situ. Ghost, Hantu. Holy Ghost. Hantu ya kalau bahasa Hantu Indonesia ya. suci. Udah mulai bingung dia. Itu kemarin dibahas sama siapa, Bu Sair Sumangkut itu. Ditunjukkan nih bunyinya Holy Ghost. Dalam bahasa Yunani Pneuma. Nggak ada Roh Kudus, Pak. Mateos. Nggak ada Roh Kudus di situ. Cuma Bible bahasa Indonesia aja. Kan Lanjut. gini, ngeten lho Mas, akan ngomong, aku ini Kristen perkara bapakku Kristen ngono lho. Jadi Oh, awake iya. gak terlalu mudeng ngono kan. Nah, kembali tadi agama samawi dia bilang. Agama samawi yang pertama itu kan setahu saya ya, menurut pelajaran SMP, saya itu Yahudi kan. Apakah Anda mengakui apa tidak? Aku. Mengakui ya. Ya. Yahudi. Habis itu lahirlah ajaran Kristen, pengikut Kristus. Nasara dulu, Bang. Nasara dulu. Kristen itu Enggak. muncul belakangan dari Roma itu, kan dari Yahudi itu. Umumnya kan tiga, umumnya ada dulu kita bahas, cuma jangan kita yang lain-lain. Ya, lah, tapi ngerti kan kita. Kristen bukan Nasara, Bang. Itu namanya kita memperbodoh diri. Kristen Nggak ada, bukan Mas. Samawi. Gini loh, bukan samawi, oke lah kita ikuti gitu. Terus aku tanya orang Yahudi kemarin, penyaliban Yesus, apakah kalian ini akui? parah. Akui. Itu kan agama langit loh yang kita bilang tadi. Kenapa di Alkitab kalian tidak ada pengakuan itu? Yahudi mana mengakui? Yahudi mana? Sabar Yahudi, dulu. nggak ada Yahudi mengakui Yesus disalib. Sabar dulu. Cerita ini, kalian kan apa ya? Apa gitu? Nggak ada, Pak. Yahudi Ini loh, ngakui Kristus Yesus disalib itu nggak ada. Gimana itu dokter? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Gini, kita kan bilang tadi dari Roh Kudus tadi bilang Al-Quran turun ke Nabi langsung ya kan? Disinilah mujizatnya katanya. Kan Nabi kan tidak bisa baca tulis. Saya tahu dari tetangga aku loh. Ya. Logika nggak yang aku ngomongin? Apakah sesuai kenyataan? Aku tanya dulu. Memang Nabi nggak bisa baca tulis. Umi dia. Dihafalkan kan? Karena mujizat dari Tuhan supaya diingat terus. Kenapa ada Al-Quran ada? Kenapa ada apa kitab pendampingnya itu? Hadis. Kenapa itu harus ada? Aku tanya dulu. Mau dijawab, Ahi? Ya ibaratnya gini ya. Kan dari langit bang. Gimana? Oke. Jadi gini loh. Saya ibaratkan Al-Quran itu surat. Ya. Kalau saya kirim surat kepada Anda, kira-kira yang lebih tahu isinya itu Anda atau orang lain? Maksudnya kamu dengar? Ya jawab aja sih. Siapa yang lebih paham tentang isi surat itu? Maksudnya apa? Anda yang saya kirimi surat atau orang lain? Saya pak. Ngoten. Nah saya. Nah Oh. ketika Anda menerangkan surat saya yang kepada Anda kepada orang lain, ya supaya orang lain paham isi surat itu, Anda yang menerangkan kan? Oke betul. Nah itulah hadis. Allah ngirim surat kepada Nabi Muhammad supaya kita paham isi Al-Quran itu Nabi Muhammad yang nerangin. Itulah hadis. Makanya diperlukan hadis untuk mengerti isi Al-Quran. Clear? Logis. Gitu ya. Kenapa stop di situ? Ya. Hadis. Kenapa ada karya yang namanya ini karya Yang menerangkan lagi gimana sih? sahabat-sahabatnya gitu? Versinya beda gitu. Kenapa gitu loh? Yang beda apa ya? Saya nggak paham nih. Versi apa yang Bang. beda? Gini bang ya, edisi pembuatan tahun sekian, hadis sekian, penafsirannya siapa ini kan ada itu kan? Apakah ada apa tidak? Aku tanya dulu. Paham lagi? Jadi gini Iya, loh, seperti Bukhari, itu dia bukan buat hadis. Bukhari itu hanya mengkelompokkan. Ini bisa dipandang hadis soheh, ini hadis maudhu, ini hadis doib. Itu mereka yang mengkelompokkan, bukan berarti hadis ada di zamannya Bukhari, di zamannya Muslim, tidak seperti itu. Mereka itu hanya mengkelompokkan saja. Mereka pelajari tentang sanadnya itu. Apakah di sini ada yang istilahnya kredibilitasnya kurang dipercaya atau gimana? Nah itu dikelompokkan di situ, begitu loh Pak. Bukan berarti Bukhari bikin hadis lagi. Monggo lagi bukan. cuma.
Piye diterang dong. Soalnya kalau gini Bang ya, kalau Al-Quran salah tafsir bisa sesat loh. Contohnya Syria kan, terjadi gejolak di sana. Karena mereka salah tafsir Islam yang lalu itu ya kan, yang perang-perang itu semua. Mereka Itu salah politik mengartikan. Pak, nggak ada hubungannya dengan Quran. Enggak, Itu politik itu. Kan salah arti Bang. Salah arti apa? Saya tanya tetangga aku Bang ya. Ini kenapa Aduh, kucing ini? pusing deh aku. Kali ini Kok dari tadi abang bertanya ke tetangga terus dari tadi? banyak kan tetangga aku kan di sini 99% Muslim kawan. Jadi ya kita toleransinya tinggi di sini gitu loh. Jangan bertanya ke tetangga lah, bertanya ke Ustadz. Ini mah. Ya, Ustaz Lanjut, semua lanjut, di Ahi, sini. lanjut. Sekarang gini, tetanggaku ada kaya raya loh ya, aku bilang. Kenapa kamu Enggak nggak nanya naik Pak, haji? mau kaya Kenapa? mau enggak? Enggak. Ini aku bingung. Kenapa Bapak nggak naik haji? Aku bilang gitu. Karena masih Ya banyak. orang lain yang kaya kenapa Sabar Bapak yang dulu. bingung? Aku aku belum selesai. Ya iyalah orang lain yang Kenapa kaya Bapak yang bingung. Sabar Aneh. dulu. Kenapa Bapak nggak naik haji? Karena masih banyak tetangga saya yang nggak makan. Lebih baik saya kasih makan dulu. Gitu jawabnya. Bukannya saya nggak mampu, dia bilang. Masih ada yang lebih penting. Jawabannya gitu. Saya bingung. Gitu loh. Ya itu berarti oknum, Mbak. Bukan ajaran Islamnya. Bukan ya? Itu oknum. Iya. Itu oknum. Bukan Nah, ajaran jadi Islam ya? Bukan. Ya, jadi terkait dengan, jadi gini, orang itu naik tanah suci Pak bukan hanya dari harta, harus siap mental, harus siap kesehatannya, keluarga yang ditinggalkan, dan pahala haji itu banyak, bukan hanya ke tanah suci, puasa sebulan penuh itu pahalanya juga sama, dan seterusnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Jadi tidak mesti harus seketika kaya, seketika ke sana. Tidak mesti, bagi yang mampu lahir, mampu batin, gitu loh Pak. Nah, terkait dengan Al-Quran yang tadi, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi ma nuzzila ala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Al-Quran itu diwahyukan kepada baginda, baginda kemudian diperintahkan untuk menerangkan. Keterangan baginda Rasulullah Muhammad SAW inilah yang disebut hadits Pak. Jadi penjabaran tentang Al-Quran itu yang disebut hadits. Gitu loh. Sama seperti yang diterangkan oleh guru saya tadi. Jadi ketika Bapak dikasih surat, Bapaklah yang berhak untuk menyampaikan kepada orang lain apa isi surat itu. Dari penjelasan Bapak tentang surat ini, maka kemudian disebut sebagai hadis, penjelasan daripada Al-Quran. Karena kenapa tidak semua kemudian orang ini adalah nabi. Hanya nabi saja yang diberi wahyu. Gitu ya Pak ya. Paham ya Pak? Paham. Alhamdulillah. Jadi agama yang penyempurna ya ini tadi ya, penyempurna. Bukan Iya. menghilangkan ajaran sebelumnya kan? Enggak menghilangkan Pak, tetapi menyempurnakan. Masalahnya setelah kedatangan Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Berarti ajaran yang sebelumnya itu sudah dilebur masuk ke ajaran yang untuk peruntukan semua manusia. Yesus datang hanya untuk Bani Israel, Musa juga demikian, Abraham pun demikian. Terus untuk seluruh manusia siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Makanya di Al-Quran itu seruannya selalu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Kalau Yesus Musa, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Tidak ada itu suruhan Yesus, wahai manusia, nggak ada. Cuman Bani Israel saja. Maka kudu datang ajaran penyempurna yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia, termasuk Bapak, kalau merasa manusia. Gitu loh. Silakan. Gini, saya kan manusia makanya bertanya kepada sampean gitu loh. Piye sih? Nah, itu makanya aku bilang, kalau merasa sebagai manusia Sebenarnya- berarti Islam itu juga untuk Anda gitu loh. Sebenarnya Yesus sendiri mengatakan begini loh Pak. Di dalam Yohanes 16 itu kan jelas itu. Ya. Yesus berkata, banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu. Tapi saat ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya bahwa ajaran Yesus sendiri itu belum sempurna. Ada nanti yang akan menyempurnakan. Siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Makanya Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Gitu loh. Jelas itu Pak ya, tertulis Pak ya. Jelas. Anda baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Tuh, jelas itu. Ya oke lah. Terima kasih. Ya aku bukannya bilang, soalnya apa? Kalau aku nanti, soalnya nggak dapat warisan nih saya, ngeri. Kalau saya nggak dapat warisan, ngeri.
Sama. Aduh, cinta dunia ternyata. Jadi kalau Anda Gini, mualaf, Anda nggak jujur dikasih ya. warisan gitu. Jujur ya aku bilang. Saya Memang nggak dapat itu. warisan dari Iya. bapak saya nanti saya nggak dapat. Memang itu yang mengganjal kawan-kawan Kristen Loh, ketika mau mualaf itu, Pak. gini. Tidak dapat warisan. Loh, kita manusia loh, kita kan harus fair, cengli, nggak usah munafik lah, ya kan? Iya. Saya gini aku tanya, siapa yang tahu masuk neraka surga? Aku tanya, siapa yang ada di Kopal ini? Kan Ada sudah kan? ada aturannya, Enggak, Pak. gini loh, cuma nggak ada saksinya itu. Yesus mengatakan itu juga kok. Kalau kami di surga kami ya, cuma nyanyi-nyanyi doang memuliakan Tuhan di surga kami. Ih, bahaya itu, bahaya itu, Pak, bahaya. Jujur, aku bilang. Jangankan di surga, Pak, ya kehidupan kekal. Di dunia ini aja Bapak habiskan waktu Bapak untuk nyanyi-nyanyi, memuji-muji. Kira-kira Bapak sanggup? Bosen. Itu penyiksaan, itu bukan surga itu. Masa tiap hari haleluya, 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 bicara logika. haleluya, haleluya, haleluya. Masa Surga dalam nggak dalam enak. kehidupan kekal Anda begitu aja terus? Iya. Itu bukan makanya aku surga, bilang. Pak, itu penyiksaan. Iri Ada aku bilang neraka gitu kan. namanya. Padahal di surga ada makan minum loh, Pak. Nggak ada kalau di kami. Loh, ini dia. Wah. Yesus Ada. sendiri Malah Yesus mengatakan. Yesus Ya, menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Bapak nggak tahu itu. Ada. Aduh. Loh, Bang, aku bilang ya, Waduh, kalau duh, kami duh, di duh, surga duh. itu nggak ada istilahnya istri. Makanya aku bilang iri, aku kan sama kalian tuh loh. Matius 19 tuh dibaca itu. Ada. Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri kepada pengikutnya yang mengikuti dia. Pengikutnya loh, Pak, bukan pentuhannya kan. Bapak kan yang menuhankan, beda, bukan pengikut Anda ini. Ini aku bilang ya, itu aku nggak pernah dengar ya cuma ya. Matius 19 nomor 29. Aduh nanti coba saya belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu pelan-pelan lah. Kalau kayak gini. kalau jangan jangan terjemahan jadi Indonesia. kesekian. Matius aja langsung, Matius 19 nomor 29. Tapi bacanya di kitab yang lebih tua. Jangan kitab buatan Indonesia. Kalau kitab buatan Indonesia sudah dihilangkan Gini. kata istrinya. Gini loh, seandainya ini tidak disahkan negara kan sudah dicabut izinnya bang. Gimana? Disahkan karena dari Kristen yang mau. Masa Loh, pemerintah mau menolak iya. kitab sucinya orang? Bukan. Nggak ada. Pemerintah tidak punya kapasitas untuk menelaah kitab sucinya agama orang. Nggak bisa. Tidak punya pemerintah intervensi. Nggak Pemerintah bisa, itu nggak tidak bisa, mengintervensi agama. Sejak kapan pemerintah mengintervensi agama? Enggak lah. Ya, jadi coba Anda lihat kitab Anda yang lebih tua, jelas di situ dalam bahasa Yunani gunaika. Gunaika itu artinya istri. Itu dihilangkan di terjemahan Indonesia supaya tidak malu-maluin, Pak. Masa ada Tuhan punya Seperti istri. abang Gitu bilang loh. tadi ya, nggak mungkin orde lama pakai orde baru. Ini kan orde baru bang. Berarti Ini boleh dong kesampaian kitab saya. suci. Kalau yang saya maksud orde lama reformasi Nggak itu kitab sucinya gitu. beda. Nah sekarang yang punya Bapak itu kitab sucinya orde lama, kitab sucinya orde baru, kitab sucinya reformasi itu aja, cuman direvisi. Itu kitab Anda. Kalau Al-Quran kagak. Sabar ya, aku bilang. Kalau aslinya Alkitab saya sudah paham, aku bilang. Makanya saya nggak tanyakan mereka. Saya kan tanya masalah keimanan. Ini kan room Islam gitu, saya mau menanyakan gitu aja. Oke lah, selamat pagi ya. Ini mau kerja besok cari duit, nggak makan besok lagi kalau gara-gara. Ya udah, terima kasih ya. Alhamdulillah, akhirnya terjawab sudah pertanyaan dari Bapak Kristen itu. Mudah-mudahan Allah memberimu hidayah. Amin. Kayaknya dia sudah tertarik Islam. Tapi kalau masuk Islam dia takut gak dapat warisan. Ya semoga Allah mudahkan segala urusannya. Baiklah Kiro Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.